Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rizky Puspaningsi, saya mahasiswi IAIN Kerinci, Tadris Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan. Video ini saya buat dengan tujuan untuk memenuhi tugas terstruktur mata kuliah Kapita Selecta yang diampu oleh dosen kami yang terhormat Ibu Nur Anisya, SPDI MA. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan beberapa makalah, yaitu ada 5 makalah dari mata kuliah Kapita Selecta Pendidikan Islam. Untuk pembahasan yang pertama, ada hakikat dan tujuan pendidikan Islam. Pengertiannya, untuk yang poin pertama, ada pengertian pendidikan Islam. Secara umum, konsep pendidikan Islam mengacu pada makna asal kata yang membentuk kata pendidikan itu sendiri. Pendidikan Islam berarti sistem pendidikan yang memberikan kemampuan seseorang untuk memimpin kehidupannya sesuai dengan yang telah dicita-citakan, tentunya dengan nilai-nilai Islam yang telah tertanam dalam jiwa dan corak kepribadiannya masing-masing. Kemudian dapat dikatakan juga bahwa pendidikan Islam itu adalah suatu sistem kependidikan yang mencakup seluruh aspek kehidupan yang dibutuhkan oleh setiap hamba Allah, sebagaimana Islam telah menjadi pedoman bagi seluruh aspek kehidupan manusia, baik duniawi maupun ukhrawi. Selanjutnya ada 3 unsur istilah yang umum digunakan dalam pendidikan Islam, yaitu yang pertama ada tarbiyah. Tarbiyah ini berasal dari bahasa Arab tarbiyah yang secara etimologi berasal dari 3 asal kata, yaitu yang pertama ada robba yarbu. Yang pertama ada robba yarba yang berarti bertambah dan berkembang. Yang kedua ada robba yarubbu yang berarti memperbaiki atau membenahi. Selanjutnya yang ketiga ada robbiya yarba yang berarti tumbuh dan berkembang. Tumbuh dan berkembang. Jadi manusia ini perlu dibantu agar ia berhasil menjadi manusia yang seutuhnya, dan seseorang dapat dikatakan telah menjadi manusia bila ia telah memiliki sifat kemanusiaan. Yang kedua ada ta'dib. Ta'dib ini adalah istilah kata bahasa Arab, yaitu adaba ya'dubu yang berarti melatih, mendisiplinkan diri dan mendisiplinkan diri untuk berperilaku yang baik dan sopan santun. Yang ketiga ada taklim. Taklim ini telah digunakan sejak periode awal pelaksanaan pendidikan Islam. Menurut para ahli, kata taklim ini lebih bersifat universal daripada al-tarbiyah atau al-ta'dib. Rashid Ridho mengartikan al-ta'lim sebagai suatu proses transmisi berbagai ilmu pengetahuan pada jiwa individu tanpa adanya batasan dan ketentuan tertentu. Untuk poin yang kedua, yaitu tentang tugas dan fungsi pendidikan Islam. Secara umum, tugas pendidikan Islam adalah membimbing dan mengarahkan pertumbuhan dan perkembangan peserta didik dari tahap ke tahap, dari awal hingga mencapai titik kemampuan yang optimal.
sementara fungsinya adalah menyediakan fasilitas yang dapat memungkinkan tugas pendidikan berjalan dengan lancar. Apabila dilihat secara operasional, fungsi pendidikan dapat dilihat dari dua bentuk. Yang pertama, sebagai alat untuk memperluas, untuk memelihara, dan menghubungkan tingkat-tingkat kebudayaan. Kemudian nilai-nilai tradisi dan sosial, serta ide-ide masyarakat dan nasional. Yang kedua, sebagai alat untuk mengadakan perubahan, inovasi, dan perkembangan. Untuk poin yang ketiga, yaitu dasar dan tujuan pendidikan Islam. Untuk dasar pendidikan Islamnya dapat dilihat dari falsafah hidup umat manusia, atau dapat diambil pemahaman bahwa dasar pendidikan Islam itu ada dua, yaitu yang pertama dasar pokok. Dasar pokok pendidikan Islam adalah Al-Quran dan Sunnah. Kedua sumber pendidikan Islam tersebut dapat dikemukakan di dalam kata-kata atau istilah-istilah yang pengertian terkait dengan pendidikan. Untuk dasar yang pertama yaitu Al-Quran, yang mempunyai kedudukan sebagai sumber pokok ajaran Islam dan dapat kita pahami dari penggalan ayat, yaitu Quran Surat Shad ayat 29, yang artinya, sebuah kitab yang kami turunkan kepadamu penuh berkah, supaya mereka memperhatikan ayat-ayatnya dan supaya orang-orang yang mempunyai pikiran yang cerah mendapat pelajaran. Untuk yang kedua, As-Sunnah. Posisi As-Sunnah sebagai sumber kedua setelah Al-Quran disebabkan hakikatnya tak lain adalah penjelasan dan praktek dari ajaran Al-Quran itu sendiri. Di samping itu, Sunnah juga merupakan sumber utama pendidikan Islam karena Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan Nabi Muhammad SAW sebagai teladan bagi semua umatnya. Untuk yang kedua, tujuan dari pendidikan Islam. Pada hakikatnya, tujuan pendidikan Islam adalah menanamkan takwa dan akhlak serta menegakkan kebenaran dalam rangka membentuk manusia yang berpribadi dan berbudi luhur menurut ajaran Islam. Tujuan tersebut ditetapkan berdasarkan atas pengertian bahwa pendidikan Islam adalah bimbingan terhadap pertumbuhan rohani dan jasmani. Menurut bimbingan rohani dan jasmani menurut ajaran Islam dengan hikmah mengarahkan, melatih, mengasuh, dan mengawasi berlakunya semua ajaran Islam. Jadi pada dasarnya tujuan dari pendidikan agama Islam itu di samping mencerdaskan kehidupan umat, membentuk manusia berkepribadian muslim, juga untuk mencapai kebahagiaan lahir dan batin, dunia dan akhirat. Mungkin itu untuk pembahasan yang pertama. Untuk pembahasan makalah yang kedua yaitu tentang profesionalisme guru dalam rangka peningkatan mutu pendidikan. Untuk judul yang kedua itu. Dan untuk subbabnya yang pertama, pengertian profesionalisme guru. Profesionalisme guru ini adalah profesi atau suatu keahlian atau dapat juga dikatakan skill, merupakan suatu jabatan tertentu yang mensyaratkan kompetensi, yaitu pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Jadi
Profesi ini biasanya berkaitan dengan mata pencaharian seseorang dalam memenuhi kebutuhan hidup. Untuk pengertian guru profesional yaitu seseorang yang memiliki keahlian dalam melaksanakan tugas mengajar. Secara umum, guru dapat diartikan sebagai orang yang memiliki tanggung jawab mendidik, dan secara khusus guru dapat diartikan orang yang bertanggung jawab terhadap perkembangan seluruh potensinya, baik potensi afektif, kognitif, dan psikomotoriknya. Suatu pekerjaan yang profesional memerlukan persyaratan khusus seperti yang pertama, menuntut adanya keterampilan berdasarkan konsep bidang tertentu sesuai dengan bidang profesinya. Yang kedua, menuntut adanya tingkat pendidikan yang memadai. Yang ketiga, adanya kepekaan terhadap dampak kemasyarakatan dari pekerjaan yang dilakukan. Yang kelima, memungkinkan perkembangan sejalan dengan dinamika kehidupan. Seorang guru yang profesional dituntut dengan sejumlah persyaratan minimal, antara lain memiliki kualitas pendidikan profesi yang memadai, kemudian memiliki kompetensi ilmu yang sesuai dengan bidang yang ditekuninya, dan lain sebagainya. Untuk subbab yang kedua yaitu karakteristik guru profesional. Ada beberapa karakter yang harus dimiliki oleh seorang guru yang profesional, yaitu yang pertama, guru harus selalu membuat perencanaan mengajar yang konkret dan rinci yang digunakan sebagai pedoman KBM atau kegiatan belajar mengajar. Yang kedua, guru berusaha menempatkan siswa sebagai subjek belajar, guru sebagai pelayanan, fasilitator dan mitra siswa agar siswa dapat mengalami proses belajar adalah suatu hal yang baru. Yang ketiga, guru dapat bersifat kritis, teguh dalam membela kebenaran dan bersikap inovatif. Yang keempat, guru juga harus bersikap dinamis dalam mengubah pola pembelajaran, yaitu peran siswa, peran guru, dan gaya mengajarnya. Yang kelima, guru juga harus berani meyakinkan pihak lain seperti kepala sekolah, orang tua, dan masyarakat tentang rancangan inovasi yang akan dilakukan dengan argumentasi yang logis dan kritis. Selanjutnya, untuk subbab yang ketiga ada langkah-langkah menjadi guru yang profesional. Menurut Syaiful Sagala, kemampuan profesional guru dan tenaga kependidikan dipersyaratkan sebagai berikut. Yang pertama, ada tugas dan tanggung jawab guru, diantaranya mewariskan kebudayaan dalam bentuk kecakapan, kepandaian, dan pengalaman empirik kepada para muridnya. Kemudian yang kedua, guru profesional itu senantiasa meningkatkan kualitasnya. Yang ketiga, mengikuti standar profesional guru di Indonesia. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan atau pemaparan makalah, yaitu bagian 3 tentang modernisasi pendidikan pesantren. Yang pertama ada pengertian pesantren. Pengertian pesantren secara bahasa yaitu berasal dari Baik, saya akan melanjutkan pemaparan makalah bagian 3 yaitu tentang modernisasi pendidikan pesantren. Yang pertama ada pengertian pesantren.
Yang pertama ada pengertian pesantren. Pengertian pesantren. Baik, saya akan melanjutkan pemaparan makalah bagian 3, yaitu tentang modernisasi pendidikan pesantren. Yang pertama ada pengertian pesantren, yang secara bahasa berasal dari kata santri dengan awalan PE dan diakhiri dengan an, atau pesantrian, yang berarti tempat tinggal para santri. Sedangkan kata santri sendiri berasal dari kata sastri. Sedangkan secara istilah, menurut Hussein Nasr, pesantren adalah sebutan dunia tradisional Islam. Maksudnya, pesantren adalah dunia yang mewarisi dan memelihara kontinuitas tradisi Islam yang dikembangkan oleh ulama atau kiai dari masa ke masa. Di Indonesia, istilah pesantren lebih populer dengan sebutan pondok pesantren. Lain halnya dengan pesantren, pondok berasal dari bahasa Arab funduk, yang berarti hotel, asrama, rumah, dan tempat tinggal sederhana. Dari terminologi di atas mengindikasikan bahwa secara kultural pesantren lahir dari budaya Indonesia. Mungkin dari sinilah Nurholis Majid berpendapat bahwa secara historis pesantren tidak hanya mengandung makna keislaman, tetapi juga makna keaslian Indonesia. Poin yang kedua yaitu bentuk-bentuk pesantren. Ada banyak sekali bentuk pesantren. Yang pertama, akan saya sebutkan beberapa saja. Yang pertama ada pesantren salafi, yaitu pesantren yang mempertahankan pelajarannya dengan kitab-kitab klasik dan tanpa diberikan pengetahuan umum. Model pengajarannya pun sebagaimana yang lazim diterapkan dalam pesantren salaf, yaitu sorongan dan weton. Weton adalah pengajian dan inisiatifnya berasal dari kiainya sendiri, baik dalam menentukan tempat, waktu, maupun kitab-kitab yang akan dipelajarinya. Yang kedua, pesantren khalafi, yaitu pesantren yang menerapkan sistem pengajaran klasikal yang memberikan ilmu pengetahuan umum dan agama, dan juga memberikan keterampilan umum. Untuk pesantren jenis ini juga membuka sekolah-sekolah umum. Yang ketiga, ada pesantren kilat, yaitu pesantren yang berbentuk semacam training dalam waktu yang relatif singkat dan biasanya dilaksanakan pada waktu liburan sekolah. Untuk yang keempat yaitu pesantren terintegrasi, yaitu pesantren yang lebih menekankan pada pendidikan vokasional atau kejujuran, sebagaimana Balai Pelatihan Kerja dengan program yang terintegrasi. Santrinya kebanyakan berasal dari kalangan anak putus sekolah atau para pencari kerja. Untuk poin yang ketiga yaitu dinamika pesantren. Dalam perspektif sejarah, lembaga pendidikan yang terutama berbasis di pedesaan ini telah mengalami perjalanan sejarah yang panjang sejak sekitar abad ke-18. Namun beberapa abad kemudian penyelenggaraan pendidikan ini semakin teratur dengan munculnya tempat-tempat pengajian. Bentuk ini kemudian berkembang dengan pendirian tempat-tempat menginap bagi para pelajar atau santri, yang kemudian disebut dengan pesantren. Pesantren pertama didirikan oleh Syekh Maulana Malik Ibrahim.
Perkembangan bentuk-bentuk pendidikan pesantren tersebut diklasifikasikan menjadi 4, yaitu pesantren yang menyelenggarakan pendidikan formal dengan menerapkan kurikulum nasional, baik hanya memiliki sekolah keagamaan maupun yang juga memiliki sekolah umum, seperti pesantren Denanyar, Jombang. Yang kedua, pesantren yang menyelenggarakan pendidikan keagamaan dalam bentuk madrasah dan mengajarkan ilmu-ilmu pengetahuan umum, meski tidak menerapkan dan mengajarkan ilmu-ilmu pengetahuan nasional. Dengan kata lain, ia menggunakan kurikulumnya sendiri, seperti pesantren modern Gontor Ponorogo. Yang ketiga, pesantren yang hanya mengajarkan ilmu-ilmu pengetahuan agama dalam bentuk madrasah diniyah, seperti pesantren Lirboyo Kediri. Yang keempat, ada pesantren yang hanya sekedar menjadi tempat pengajian, seperti pesantren milik Gus Housin Mojokerto. Yang keempat, atau poin yang keempat, yaitu ada model modernisasi pendidikan pesantren. Miles mencontohkan inovasi atau modernisasi pendidikan adalah ada menjadi beberapa bagian. Yang pertama, bidang personalia. Pendidikan yang merupakan bagian dari sistem sosial tentu menentukan personel sebagai komponen sistem inovasi yang sesuai dengan komponen personel, misalnya adalah peningkatan mutu guru, sistem kenaikan pangkat, dan sebagainya. Yang kedua, fasilitas fisik. Inovasi pendidikan yang sesuai dengan komponen ini, misalnya perubahan tempat duduk, perubahan pengaturan dinding, ruangan, perlengkapan laboratorium bahasa, laboratorium komputer, dan lain sebagainya. Kemudian pengaturan waktu. Suatu sistem pendidikan tentu memiliki perencanaan penggunaan waktu, inovasi yang relevan dengan komponen ini, misalnya pengaturan waktu belajar, perubahan jadwal pelajaran yang dapat memberi kesempatan siswa atau mahasiswa untuk memilih waktu sesuai dengan keperluannya, dan lain sebagainya. Untuk yang sebab yang keempat, yaitu ada makalah yang berjudul Paradigma Baru Dunia Pembelajaran. Untuk poin yang pertama, ada paradigma baru dalam pembelajaran. Dalam paradigma baru pendidikan, tujuan pendidikan bukan hanya untuk merubah perilaku siswa, tetapi membentuk karakter dan sikap mental profesional yang berorientasi pada global mindset. Yang fokus pembelajarannya adalah mempelajari cara belajar dan bukan hanya semata pada mempelajari substansi mata pelajarannya saja. Di antara model pembelajaran yang masih relevan sekarang ini yaitu PAKEM. Mengapa PAKEM? Karena PAKEM yang merupakan singkatan dari pembelajaran aktif, kreatif, efektif, dan menyenangkan merupakan sebuah model pembelajaran kontekstual yang melibatkan paling sedikit 4 prinsip utama dalam proses pembelajarannya, yaitu yang pertama, proses interaksi. Siswa berinteraksi secara aktif dengan guru, rekan, siswa, multimedia, referensi, lingkungan, dan sebagainya. Yang kedua, proses komunikasi. Siswa mengkomunikasikan pengalaman belajar mereka dengan guru dan rekan siswa yang lainnya. Yang ketiga, proses refleksi. Siswa memikirkan kembali tentang kebermaknaan apa yang mereka telah pelajari. Yang keempat, proses eksplorasi. Siswa mengalami langsung dengan memelihara proses eksplorasi. Siswa mengalami langsung dengan melibatkan semua indera mereka melalui pengamatan, percobaan, penyelidikan, dan wawancara. Proses pembelajaran akan berlangsung seperti yang diharapkan dalam pelaksanaan konsep PAKEM jika
peran guru yang berinteraksi dengan siswanya selalu memberikan motivasi dan memfasilitasinya tanpa mendominasi, memberikan kesempatan untuk berpartisipasi aktif dan lain sebagainya. Untuk poin yang kedua atau yang B, yaitu ada arti dan makna pembelajaran. Pembelajaran itu mempunyai pengertian yang mirip dengan pengajaran, walaupun mempunyai konotasi yang sedikit berbeda. Dalam konteks pendidikan, guru mengajar supaya peserta didik dapat belajar dan menguasai isi pembelajaran hingga mencapai sesuatu objektif yang ditentukan, yang meliputi aspek kognitif, afektif, dan psikomotoriknya. Dengan demikian, dapat diketahui bahwa kegiatan pembelajaran merupakan kegiatan yang melibatkan beberapa komponen. Yang pertama yaitu siswa yang bertindak sebagai pencari, penerima, dan penyimpan isi pelajaran. Yang kedua, guru, yaitu seseorang yang bertindak sebagai pengelola, katalisator, dan peran lainnya. Yang ketiga, tujuan, pernyataan tentang perubahan perilaku, kognitif, psikomotorik, dan afektif yang diinginkan terjadi pada siswa setelah mengikuti kegiatan pembelajaran. Yang keempat, isi pelajaran. Yang kelima, metode. Yang keenam, media. Dan yang ketujuh, evaluasi. Selanjutnya, visi dan misi pembelajaran. Untuk visi dan misi pembelajaran ini, visi dan misi pembelajaran untuk visi pendidikan Islam yaitu dirumuskan menjadi pendidikan Islam sebagai pranata yang kuat, yang berwibawa efektif. Untuk visi pendidikan Islam ini sesungguhnya melekat pada visi ajaran Islam itu sendiri yang terkait dengan visi kerasulan Nabi Muhammad SAW. Untuk misi pendidikannya dapat diartikan sebagai tugas-tugas atau pekerjaan yang harus dilaksanakan dalam rangka mencapai visi yang telah ditetapkan. Untuk subbab yang terakhir, yaitu makalah yang kelima tentang esensi dan ranah profesi keguruan, hakikat guru, dan konsep dasar profesi. Untuk poin yang pertama yaitu pengertian pendidikan holistik komprehensif. Pendidikan yang holistik komprehensif itu adalah pendidikan yang bertujuan memberikan kebebasan peserta didik untuk mengembangkan diri dan tidak saja secara intelektual tetapi juga memfasilitasi perkembangan jiwa dan raga secara keseluruhan. Sehubungan dengan itu, pendidikan holistik yang berbasis karakter itu bertujuan untuk membangun seluruh dimensi manusia dengan pendekatan pada pengalaman belajar yang menyenangkan dan inspiratif untuk siswanya. Untuk poin yang kedua yaitu landasan pendidikan holistik komprehensif. Sebagaimana yang telah dirumuskan bahwa memiliki landasan normatif, filosofis, psikologis, dan sosiologis, epistemologis, dan historis. Yang pertama, secara normatif, holistik komprehensif dapat dijumpai dalam berbagai ajaran agama yang berdasarkan wahyu yang diturunkan oleh Allah serta pembelajaran yang diberikan para nabi di dalam kitab suci Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, hai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam keseluruhan dan janganlah kamu turut langkah-langkah syaitan, sesungguhnya syaitan itu musuh yang nyata bagimu. Quran Surat Al-Baqarah ayat 208. Untuk poin selanjutnya atau yang ketiga yaitu konsep pendidikan holistik komprehensif. Konsep pendidikan holistik komprehensif
telah mencoba memaksimalkan aspek kognitif, aspek kreatif inovatif pendidikan seperti pada pembelajaran yang berbasis karakter, bercorak reflektif, mengintegrasikan kurikulum, mengutamakan pembelajaran yang menyenangkan, afektif, dan mencerahkan, menyempurnakan proses transformasi pendidikan. Berdasarkan beberapa uraian di atas, dapat dilihat bahwa desain pendidikan holistik komprehensif itu banyak sekali rancangan atau agenda yang harus diselesaikan, yang sebanyak komponen pendidikan dengan berbagai elemen lainnya yang terkait. Berbagai aspek tersebut masih perlu kajian yang mendalam dengan menggunakan berbagai akar landasan sebagaimana yang telah disebutkan di atas. Berbagai kajian tersebut mengharuskan adanya kerja keras dan para pendidik, yakni pakar pendidikan di bidang kurikulum, proses belajar mengajar, manajemen, sarana prasarana, dan pembiayaan. Mungkin itu saja pemaparan makalah dari mata kuliah Kapita Selecta yang terdapat 5 judul makalah. Kurang dan lebih saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.